Kita lanjutkan, sambutan berikutnya adalah dari Ketua Presidium DPD Sumatera Selatan yang sekaligus akan membuka acara resmi Konpercap 6 hari ini. Kepada Ibu Teresia Yuniastuti, kami persilakan. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Buder Yohanes Suparno Ortam, tugas sekaligus mewakili Romo Penasehat Rohani kita Romo Willy. Yang kami hormati Bapak Ketua DPP Paroki Santo Stefanus, Bapak Bernardus Situmorang. Yang saya kasihi dan saya banggakan Ibu-Ibu Ketua Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia di Kota Palembang atau yang mewakili. Dan yang saya kasih Ibu-Ibu Wanita Katolik DPC Santo Stefanus, baik yang di cabang maupun yang dari ranting, yang hari ini berbahagia. Selamat pagi semuanya. Puji syukur dan terima kasih bahwa pada pagi ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk bersama-sama kita mengikuti pelaksanaan Konpercap ke-6 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Stefanus Palembang. Konpercap yang ke-6 yang kali ini mengambil tema berani berbuah, berani berubah, berani maju dan semakin baik. Tadi sudah diuraikan oleh Ibu Ketua Cabang dengan sangat jelas apa makna dan tujuan mengambil tema itu. Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Wanita Katolik Republik Indonesia tahun 2023 bab 5 itu tentang musyawarah, khususnya pasal 15 itu tentang konpercap. Di atasnya pasal 14 itu tentang konperda yang dilaksanakan DPD, konferensi daerah 5 tahun sekali. Kemudian di atasnya lagi pasal 13 itu tentang kongres, itu di tingkat pusat diadakan juga 5 tahun sekali. Kemudian di pasal 16 itu tentang rapat anggota ranting yang dilaksanakan di ranting 3 tahun sekali juga, prosesnya juga sama dengan konpercap. Kita DPD Sumatera Selatan ini memiliki wilayah 30 DPC, 30 cabang yang tersebar di wilayah Keuskupan Agung Palembang di 3 provinsi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Jadi kami 3 presidium itu mendampingi konpercap seperti ini di seluruh wilayah Keuskupan Agung Palembang. Dan memang bulan Juli dan Agustus ini padat dengan konpercap di kota juga setiap minggu, Sabtu minggu, belum yang di daerah. Jadi semoga kami selalu sehat sehingga dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kebetulan kita di DPD ini mengambil wilayahnya menurut wilayah gerejani. Jadi wilayah kita itu Keuskupan Agung Palembang. Dalam anggaran dasar itu bebas, mau mengikuti wilayah gereja bisa, mengikuti wilayah pemerintah bisa. Yang pemerintah itu per provinsi itu 1 DPD. Baik, kembali ke konpercap bab 5 pasal 15. Konferensi cabang merupakan rapat paripurna tingkat cabang, yaitu merupakan forum tertinggi, musyawarah tertinggi di tingkat cabang. Adapun konpercap itu meliputi 3 kewajiban pokok. Yang pertama, menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang. Yang kedua, menetapkan rencana kerja untuk 3 tahun ke depan, itu 1 masa periode yang disesuaikan dengan hasil konperda dan selaras juga dengan hasil kongres. Kemudian yang ketiga, memilih dan menetapkan pimpinan Dewan Pengurus Cabang yang akan disahkan oleh Presidium Dewan Pengurus Daerah. Nah, 3 hal pokok itu yang wajib kita lakukan dalam konpercap ini. Provisiat kepada ibu-ibu wanita Katolik DPC Santo Stefanus Palembang yang hari ini
melaksanakan Konpercap ke-6. Terima kasih kepada pimpinan dan jajaran pengurus untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 yang telah bekerja dengan baik, bekerja tanpa pamrih untuk memajukan cabang ini. Dan memang cabang ini mengalami kemajuan yang sangat baik, berkembang dengan baik, baik secara kuantitas maupun kualitas. Saya harapkan juga nanti di pengurus yang baru juga tetap dan pendampingan Ibu Valen juga tetap dibutuhkan. Terima kasih kepada Romo Penasihat Rohani, Romo Willy, juga Buder dan Ketua DPP atas perhatian, dukungan, dan juga bimbingannya kepada ibu-ibu wanita Katolik di cabang ini. Juga tetap mohon pendampingannya untuk di hari-hari ke depannya. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang bersedia dicalonkan untuk menjadi calon pimpinan di cabang ini. Tanpa ada ibu-ibu yang mau dicalonkan, Konpercap tidak akan berlangsung karena tidak akan ada yang dipilih. Sekali lagi terima kasih, dan ini di setiap cabang hampir juga menjadi kendala susah untuk mencari calon-calon ya. Siapapun yang terpilih nanti kita harapkan dapat bekerja melayani dengan baik di cabang ini. Romo, Buder, Bapak dan Ibu-ibu yang terkasih, wanita Katolik Republik Indonesia itu merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang dijiwai semangat cinta kasih Kristus, atau disebut Ormas Katolik. Ormas Katolik itu di bawah payung Kerawang kalau di Keuskupan. Sebagai wanita Katolik RI, ibu-ibu sudah banyak berperan baik di paroki maupun yang ada di stasi. Berperan dalam kehidupan menggereja, baik menjadi anggota komunitas rektor, pemazmur, penghias altar, ataupun juga terlibat langsung dalam kepengurusan DPP. Kita punya tugas di masyarakat luas itu menjadi tugas sesuai yang di visi organisasi kita, yang sebagian berbunyi menjalankan karya-karya pengabdian, mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu yang harus kita perjuangkan, itu yang menjadi PR kita. Sudah sejauh mana kita sudah berperan di masyarakat. Pada saat ini saya senang bahwa pelayanan wanita Katolik RI di cabang-cabang sudah tampak lebih nyata. Negara akan sangat tepat bila kita berikan pada saat bulan puasa Ramadan. Pada saat itu saudara-saudara kita yang beragama Muslim berpuasa, mereka tidak bisa mendorongkan, dan kita bisa menambah stok darah di PMI. Dan ada cabang-cabang yang rutin menjalankan itu. Juga pemberian sosialisasi ataupun seminar tentang stunting. Dan juga banyak lagi, ada yang mengajak masyarakat sekitar membersihkan sampah di lingkungan tempat tinggalnya di beberapa stasi ada di daerah. Banyak sekali yang dilakukan oleh ibu-ibu wanita Katolik RI bersama masyarakat. Kemudian sudah setahun lebih ini Dapur Unung mengajak kerjasama wanita Katolik RI untuk menyediakan makan siang gratis untuk kalangan yang membutuhkan, untuk umum. Dapur Unung diprakarsai oleh beberapa orang muda yang idealis. Ya, mereka menyediakan sarana prasarana, kemudian tenaga itu mengajak kita wanita Katolik RI untuk pengadaannya. Dapur Unung Pusat itu berada di Jalan Abdul Rosad di SMA Kumbang, itu maju sedikit sebelum simpang Ketelentang ya. Di sana ada ruko yang cukup luas yang bisa menyediakan makan siang langsung bagi para pengunjung yang membutuhkan. Dan pelayanan yang memasak serta penyajiannya itu ibu-ibu wanita Katolik RI.
Yang di pusat itu dilayani 5 hari dalam 1 minggu. 2 hari dilayani oleh ibu-ibu wanita Katolik dari San Frades. 2 hari dilayani oleh ibu-ibu dari paroki dari cabang Santo Yosef. Kemudian 1 hari dilayani oleh ibu-ibu wanita Katolik dari Santo Petrus Kenten. Mestinya dapur umum maunya 6 hari itu penuh, tetapi Santo Petrus hanya bersedia 1 hari, tidak sanggup untuk 2 hari melayani. Maka masih ada 1 hari kosong jika ibu-ibu dari Stefanus bersedia untuk masak dan menyajikan di sana. Sangat ditunggu, sangat diharapkan ya. Selain di pusat, di cabang-cabang lain juga melaksanakan program pemberian makan siang gratis secara mandiri. Seperti di Santa Maria, itu setiap hari Sabtu disediakan nasi bungkus 150. Jadi dari ibu-ibu wanita Katolik ada yang tempat, tapi kami tidak punya tempat untuk memasak dan menyajikan, maka kami bagi dalam bentuk bungkusan. Itu dimasak di rumah Ibu Ketua cabang saat ini dengan beberapa tenaga. Kadang donatur dan Ibu WKRI, wanita Katolik RI itu masak di rumah. Nanti bersama-sama tinggal membungkus di depan aula gereja. Kemudian sekitar menjelang jam 12 kita bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Ya di sekitar situ banyak ya, banyak dari tukang-tukang becak, tukang sampah yang ada di sekitar tambang iwak maupun ojek online, sopir-sopir angkot banyak yang berhenti. 150 bungkus dalam sekejap habis, tak sampai setengah jam. Itu setiap Sabtu seminggu sekali. Kemudian di cabang ini sendiri juga sudah ambil bagian dalam pembagian nasi makan siang gratis. Masih sebulan sekali ya Ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang 2 minggu sekali. Kemudian di seberang Hulu juga sudah ambil bagian. Mereka di sana ada tempat, jadi bisa masak bersama di sana, bisa makan siang di tempat itu juga seperti di pusat untuk di seberang Hulu. Nah, mungkin kita tunggu juga dari cabang-cabang lain yang belum ikut ambil bagian, supaya ini juga merupakan pelayanan langsung ya kepada masyarakat. Dan kita berterima kasih kepada Dapur Unung yang melibatkan wanita Katolik RI untuk dapat terlibat melayani masyarakat luas. Nah, Ibu-ibu, dengan adanya Konpercap ke-6 pada siang hari ini, kami sangat berharap semoga ini semakin menyemangati ibu-ibu dalam menghidupi organisasi kita, dan semoga program kerja, rencana kerja yang sudah disusun untuk 3 tahun mendatang nantinya dapat dilaksanakan dengan baik sebagai wujud nyata pelayanan kita. Dan semoga keteguhan iman serta semangat pelayanan selalu menyertai kita semua. Selamat berkonpercap, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan peresmian. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat datang, selamat pagi Ibu Sri Lestari, Ketua RT 11. Terima kasih sudah hadir dan memenuhi undangan kami. Untuk peresmian didampingi oleh Bruder mewakili Romo Willy, Ketua DPP Bapak Bernardo, Ketua BKRI Cabang Stefanus Ibu Valen, Ketua Panitia dan Ibu RT. Mari. Dengan memohon berkat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Konpercap ke-6 Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Stefanus Palembang, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan foto bersama.